tingkat 2. Di sini saya akan melakukan tindakan 60 langkah APN. Saya akan melakukan tindakan APN. Persiapan alat. Di sini ada instrumen kartus yang berisi klem koher 2 buah, gunting tali pusat 1 buah, gunting episiotomi 1 buah, setengah koher 1 buah, kateter melaton 1 buah, lalu benang tali pusatnya 1 buah. Di sini ada bak instrumen heating set. Di sini ada nail powder 1 buah, nail heating 2 buah, gunting lurus 1 buah, pinset chirurgi 1 buah, pinset anatomi 1 buah, arteri klem 2 buah, catgut keramik ukuran 0,3. Lalu di sini ada bengkok 1 buah, vakum besar ukuran larutan DTT. Lalu di sini juga ada vakum kecil, bahan dan obat. Pertama itu ada kasak steril, ada 4-5 lembar. Lalu kapas DTT. Lalu di sini ada handscoon 2,5 pasang. Lalu di sini ada obat oksitosin dan metil ergometrin. Lalu ada 3 cc 1 buah dan speed 5 cc 1 buah. Selanjutnya di sini ada handuk segi 4 atau kalas bokong, lalu ada handuk besar, handuk kecil, celemek, tutup kepala, kacamata. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Apakah ibu ada keinginan untuk meneran? Ya. Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Apakah ibu merasakan tekanan pada vagina ibu? Ya bu. Baiklah bu, kita periksa terlebih dahulu ya. Perineum ibu menonjol. Permisi ya bu, mohon maaf sebelumnya. Pulpa, vagina, dan sphincter anal membuka. Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan disposable 3 cc di dalam partus set. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. Melepaskan semua perhiasan, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, dan mengeringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau pribadi yang bersih. Memakai 1 sarung tangan DTT atau steril pada tangan kanan.
Mengisap oksitosin 10 unit ke dalam disposable 3 cc dan meletakkan kembali di dalam partuset. Memiringkan setengah koher, mengambil handscoon, menutup partuset dan memakai sarung tangan pada tangan kiri. Membersihkan pulpa dan perineum. Ambil 3 kapas yang sudah dibasahi air DTT. Bersihkan dari atas ke bawah labia mayora, minora kiri, kanan, dan daerah perineum sampai ke anus. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Ibu, permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah Ibu, jika Ibu bersedia, maka nanti saat pemeriksaan dalam nanti mungkin vagina Ibu akan terasa sedikit nyeri. Tarik nafasnya ya Bu ya. Saat dilakukan pemeriksaan dalam, ternyata air ketubannya belum pecah dan saya akan melakukan tindakan amniotomi dikarenakan pembukaannya sudah lengkap. Setelah air ketubannya pecah, kemudian mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin sebanyak 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal. Setelah dilakukan pemeriksaan DJJ, denyut jantung janin, ibu dalam batas normal yaitu 120 kali per menit. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Ibu, pembukaan ibu sudah lengkap dan keadaan janin ibu tadi baik ya Bu ya. Baiklah Ibu, silakan ambil posisi senyaman mungkin ya Bu. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan skala 2 dan mendokumentasikan temuan-temuan. Ibu, apakah sudah ada keinginan untuk meneran, Bu? Iya, Bu. Baiklah Ibu, jika Ibu sudah ada keinginan untuk meneran, kami akan memanggil keluarga atau suami Ibu ya Bu untuk membantu posisi setengah duduk dan pastikan Ibu merasa nyaman nanti ya Bu ya. Meminta dan menjelaskan bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi Ibu untuk meneran. Baiklah Pak, pada saat dilakukan HIS nanti, bantu Ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman ya Pak ya. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Baiklah ibu tarik nafasnya Bu. Ya Ibu, turunkan ya Bu ya. Tarik nafasnya lagi Bu.
Iya Bu, hembuskan Ibu ya. Membantu Ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihannya dan tidak meminta Ibu berbaring terlentang. Ibu, apakah posisinya sudah nyaman Bu? Menganjurkan Ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Ibu jangan dulu meneran ya Bu, kalau Ibu belum ada rasa untuk meneran ya Bu ya. Kemudian dipertanyakan lagi kepada Ibu apabila sudah ada keinginan untuk meneran. Ibu, apakah sudah ada keinginan lagi untuk meneran Bu? Jika sudah ada keinginan untuk meneran, kemudian lakukan pengecekan kepala bayi, telah membuka pulpa dengan diameter 5-6 cm, kemudian meletakkan handuk bersih di atas perut Ibu untuk mengeringkan bayi. Meletakkan underpad atau meletakkan kain yang bersih dilipat sepertiga bagian di bawah bokong Ibu. Meletakkan underpad atau meletakkan kain yang bersih dilipat sepertiga bagian di bawah bokong Ibu. Ibu permisi ya Bu ya, saya akan meletakkan underpad. Tolong diangkat bokongnya Bu. Membuka partuset, kemudian memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Membuka partuset, kemudian memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Sebelum memakai sarung tangan, kedua pastikan alat yang diperlukan sudah dibuka atau didekatkan. Saat kepala bayi membuka pulpa dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain. Letakkan tangan yang lain beralaskan kasa di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut pada kepala bayi. Membiarkan kepala keluar secara perlahan-lahan. Kemudian menganjurkan Ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat saat subocciput berada di bawah simfisis. Maka kepala mengadakan defleksi berturut-turut, lahirlah ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, dagu, dan kepala seluruhnya. Ibu, silakan menerangkan lagi Bu, tarik nafasnya Bu ya. Ibu, tarik nafasnya Bu. Ya Bu, sedikit lagi Bu, tarik nafasnya Bu. Ya Bu, lagi Bu, tarik nafasnya Bu. Ibu, lagi Ibu, tarik nafasnya Bu, jangan sampai berhenti ya Bu ya. Ibu, terus Bu. Ya Bu, terus Bu, Ibu, terus ya Bu ya, misalnya Bu ya. Tahan nafasnya Bu ya Bu, ya Bu. Kemudian, kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Kemudian, mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum. Gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior bagian atas untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Kemudian segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali di bagian pusat. Melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Kemudian dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasinya terlebih dahulu.
Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua cm dari klem pertama ke arah ibu. Dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut, melakukan pengikatan tali pusat. Tadi sudah minta jangan sampai nih Kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu secara skin to skin. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang dorsokranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, kemudian menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut dimulai. Semua Matias juga sih dia tahu. Kemudian, setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke. Kemudian, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, mengambil tindakan yang sesuai. Meriksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. Kemudian membersihkan bagian area vulva. Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik. Mengevaluasi perdarahan persalinan vagina. Kemudian melakukan pemeriksaan antropometri. Lalu memberikan injeksi hepatitis B pada paha kanan.
Ibu, permisi Bu, kita lanjutkan injeksi hepatitis B-nya Bu ya. Mungkin akan terasa sedikit sakit Bu. Tarik nafasnya Bu ya. Kemudian mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin sebanyak 0,5%. Membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. Lalu membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Kemudian memastikan bahwa ibu nyaman membantu ibu memberikan ASI, menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Kemudian membereskan alat-alat, lalu mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian mengeringkannya dengan handuk bersih.